Era di mana Perang Dingin terjadi, terdapat dua negara yang saling berselisih. Ostania yang merencanakan perang, dan Westalis yang ingin mencegah perang. Untuk menjaga perdamaian, pihak Westalis harus mengetahui apa yang direncanakan Ostania. Untuk itu, mereka mengirimkan mata-mata terhebatnya ke Ostania. Mata-mata tersebut bernama Lloyd Forger. Rekan-rekannya biasa memanggilnya dengan sebutan Twilight. Lloyd diberikan misi yang sangat spesifik, yaitu mendekati tokoh penting Ostania yang bernama Donovan Desmond. Dia ditandai sebagai orang yang mengancam perdamaian timur dan barat. Tentunya sangat sulit mendekati tokoh elit seperti Donovan. Dia hanya muncul di acara pertemuan sosial yang diselenggarakan di sekolah elit anaknya. Satu-satunya cara untuk mendekati Donovan adalah Lloyd harus memiliki anak. Kemudian anak Lloyd harus didaftarkan di sekolah yang sama dengan anak Donovan. Dengan begitu, Lloyd bisa mendekati Donovan sebagai sesama orang tua murid. Lloyd pun segera menjalankan misi perdamaian ini. Dia mengunjungi panti asuhan untuk mengadopsi anak. Tentu dia mencari spek anak yang pintar, karena si calon anak nantinya harus lulus ujian sekolah paling elit di Ostania. Bertemulah dia dengan seorang anak perempuan bernama Anya. Di awal pertemuan mereka ini, Anya berusaha menjawab teka-teki silang yang ada di koran untuk membuat Lloyd kagum. Secara mengejutkan, jawaban Anya 100% benar. Lloyd pun kagum dan menganggapnya jenius. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Anya membaca pikiran Lloyd sehingga dia bisa menjawab teka-teki tersebut. Dia adalah seorang esper hasil eksperimen organisasi rahasia. Dia mampu mendengar kata hati orang lain. Jadi dia juga tahu bahwa Lloyd adalah seorang mata-mata. Anya pun semakin ingin diadopsi oleh Lloyd karena menurutnya akan seru jika dia memiliki orang tua mata-mata. Lloyd sendiri juga tertarik dengan Anya karena dia mengira bahwa Anya adalah anak jenius. Pada akhirnya, Lloyd pun mengadopsi Anya sebagai anak angkatnya. Kehidupan Lloyd sebagai orang tua dimulai dari sini. Dia banyak membaca buku parenting supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Walaupun ini semua hanya pura-pura, namun Lloyd tetap harus melakukan yang terbaik. Menjadi orang tua yang baik adalah tahap awal untuk misi perdamaian dunia. Keesokan harinya, Lloyd pergi menemui rekannya yang bernama Frankie. Dia meminta lembar pendaftaran sekolah sekaligus soal-soal ujiannya. Tentunya ini adalah cara yang curang. Namun mau bagaimana lagi? Semuanya dilakukan supaya Anya bisa lulus pendaftaran sekolah elit. Sementara itu, Anya sedang sendirian saja di rumah. Dia pun berbuat iseng menyalakan alat komunikasi milik Lloyd. Akibatnya, lokasi rumah Lloyd langsung diketahui oleh pihak Ostania. Mereka pun menculik Anya, lalu menyekapnya di tempat rahasia. Ketika Lloyd pulang ke rumah, dia langsung disergap oleh beberapa orang. Dia pun bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Setelah itu, Lloyd menyamar sebagai salah satu anggota musuh, lalu dia segera membebaskan Anya. Dia juga menghajar semua musuh dan berhasil menjaga identitasnya. Setelah kejadian tersebut, Lloyd membawa Anya ke rumah yang baru. Apa boleh buat, lokasi rumah pertama sudah ketahuan musuh. Jadi, tidak ada pilihan lain selain pindah rumah. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya ujian masuk sekolah. Anya sempat mencoba memakai kekuatannya untuk mencontek. Namun, hampir semua anak merasa kesulitan. Jadi, tidak ada yang bisa dicontek. Untungnya, Anya sudah menghafal jawaban dari soal-soal tersebut. Ini adalah berkat bocoran soal yang sudah didapatkan oleh Lloyd. Pada akhirnya Anya pun lulus dan membuat Lloyd sangat bangga. Ujian masuk tahap pertama berhasil dilewati. Lalu, ujian tahap keduanya adalah wawancara bersama kedua orang tua. Akademi Eden adalah sekolah terelit di Ostania. Mereka tidak hanya menilai kualitas calon murid, tapi juga menilai kualitas orang tua murid. Ayah dan ibu calon murid wajib menghadiri wawancara tanpa pengecualian. Tentu ini menjadi masalah bagi Lloyd karena dia tidak punya istri. Dia pun tidak punya pilihan lain selain menikah. Sementara itu, di kantor balai kota Berlin, seorang pegawai pemerintahan bernama Yor Briar sedang merasa galau. Perempuan seusia dirinya seringkali dipandang aneh jika belum menikah. Tidak hanya itu, akhir-akhir ini ada banyak orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Banyak perempuan lajang yang dilaporkan hanya karena dicurigai sebagai mata-mata. Yor pun menjadi khawatir karena dia memiliki pekerjaan rahasia. Dia adalah seorang pembunuh bayaran.
Menjadi PNS hanyalah kedok untuk menutupi pekerjaan aslinya. Oleh sebab itulah, dia akan berusaha mencari pasangan supaya tidak dicurigai. Takdir pun mempertemukan Yor dan Lloyd. Kebetulan dua-duanya sedang mencari pasangan. Mereka pun berbicara dan membuat kesepakatan. Lloyd ingin Yor pura-pura sebagai ibu untuk wawancara sekolah. Sedangkan Yor ingin Lloyd berpura-pura sebagai pacarnya. Mereka pun akhirnya bersepakat, lalu malam harinya mereka berencana menghadiri undangan pesta. Sayangnya, di malam yang sama, Lloyd tiba-tiba mendapatkan misi dari atasan. Dia harus menyelesaikan misi lebih dulu sebelum menghadiri pesta bersama Yor. Akibatnya, Lloyd datang terlambat. Lalu karena saking lelahnya, dia keceplosan mengaku sebagai suami Yor. Semua orang pun terkejut mendengar pernyataan tersebut. Mulai dari sini, Yor tidak lagi dipandang sebagai jomblo, juga tidak dicurigai sebagai agen mata-mata. Sepulang dari pesta, mereka berdua sempat diserang oleh sisa-sisa musuh Lloyd. Di tengah-tengah pelarian ini, Yor tiba-tiba mengajak Lloyd menikah. Tentunya pernikahan yang pura-pura demi misi mereka berdua. Lagi pula, Lloyd sudah keceplosan mengaku sebagai suami, jadi sekalian saja menikah dan tinggal bersama. Lloyd pun setuju, lalu di tempat itu juga, Lloyd memasangkan kunci granat ke jari Yor sebagai cincin pernikahan. Lloyd, Yor, dan Anya kini tinggal serumah. Misi mencari anak dan istri berhasil dijalankan. Sekarang saatnya latihan wawancara agar bisa diterima di Akademi Eden. Yor dan Anya sangat buruk dalam menjawab pertanyaan wawancara. Jawaban mereka tidak mencerminkan keluarga elit kelas atas. Lloyd pun mengajak mereka jalan-jalan sekaligus berlatih bagaimana caranya agar terlihat elit. Mereka pergi ke opera, museum seni, lalu makan di restoran mewah. Beberapa hari kemudian, setelah berlatih menjadi keluarga elit, mereka pun siap menempuh ujian wawancara. Latihan mereka ternyata tidak sia-sia. Mereka mampu bersikap sangat elegan sehingga menarik perhatian dari salah satu dewan penguji bernama Henry Henderson. Tak lama kemudian wawancara pun dimulai. Mereka menghadapi 3 dewan penguji termasuk Henry. Namun muncul masalah yang tidak terduga. Ada satu dewan penguji yang tidak memiliki empati sama sekali. Dia mengungkit keluarga lama Anya hingga membuatnya menangis. Mendengar hal tersebut, Lloyd menjadi marah dan sempat kehilangan ketenangannya. Dia memukul meja sampai hancur, namun dia masih bisa beralasan membunuh nyamuk yang berbahaya. Wawancara pun berakhir tidak sesuai rencana. Setelah insiden tersebut, mustahil Anya diterima bersekolah di sana. Beberapa hari kemudian, hasil ujian pun diumumkan. Sesuai dugaan, Anya tidak lolos. Namun untungnya, Henry Henderson memiliki penilaian tersendiri. Menurutnya, mereka pantas diterima di sekolah ini. Dia bahkan membuat alasan bahwa tindakan Lloyd adalah untuk menolong penguji dari nyamuk demam berdarah. Saat ini, Anya berada di posisi 1 dalam daftar tunggu murid yang lulus. Jika ada satu calon murid yang mengundurkan diri, maka Anya akan langsung diterima. Lalu setelah menunggu selama 3 hari, mereka mendapat kabar bahwa Anya diterima. Mereka bertiga pun sangat senang, lalu Anya diberi hadiah untuk merayakan kelulusannya. Anya tidak meminta hadiah berupa barang. Dia meminta memainkan drama, menirukan adegan anime mata-mata favoritnya. Seluruh rekan Lloyd dipanggil untuk membantu menyelenggarakan acara ini. Anya berperan sebagai putri yang diculik dan Lloyd akan menjadi pahlawannya. Sementara Yor menjadi raja terakhir yang menghadang Lloyd. Saat ini Yor sedang mabuk dan tanpa sadar menghajar Lloyd dengan sungguh-sungguh. Setelah melancarkan beberapa serangan, Yor terpeleset lalu tertidur pulas. Drama pun selesai. Anya pun sangat senang bisa melihat aksi Lloyd secara langsung. Masih ada waktu beberapa hari sebelum sekolah dimulai. Anya bersama Yor pergi berdua untuk mengambil seragam yang baru saja selesai dibuat. Saking senangnya, Anya langsung memakai seragam tersebut di tempat umum. Dia tidak sadar bahwa Akademi Eden sangat terkenal sebagai sekolah orang-orang kaya. Hal ini pun memancing beberapa perampok. Anya diculik ketika Yor masih berbelanja. Namun, Yor dengan cepat menghajar para perampok tersebut. Para perampok ini sudah memilih target yang salah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan pembunuh bayaran. Anya pun sangat kagum menyaksikan aksi Yor yang luar biasa. Dia juga meminta diajari bela diri agar bisa melawan tindak kejahatan.
Beberapa hari kemudian, upacara penerimaan siswa baru akhirnya digelar. Lloyd sudah mengatur agar Anya bisa satu kelas dengan Damian Desmond. Dia adalah anak dari Donovan Desmond. Lloyd sudah merencanakan skenario pertemanan. Pertama, Damian dan Anya harus berteman akrab. Kedua, Anya diundang ke rumah bersama orang tua. Baru setelah itu, Lloyd bisa melakukan kontak langsung dengan Donovan Desmond. Anya juga mengetahui rencana ini karena dia bisa membaca pikiran Lloyd. Dia akan berusaha berteman dengan Damian demi kelancaran misi perdamaian. Sayangnya, untuk bisa berteman ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Damian ternyata anak nakal yang suka membuli. Anya dibuli hingga kehilangan kesabarannya. Lalu, dia pun memukul Damian dengan jurus yang sudah diajarkan oleh Yor. Tentunya tindakan ini memberikan dampak yang besar. Gara-gara kejadian ini, Anya mendapatkan 1 poin Tonitrus. Akademi Eden memiliki 2 penilaian poin yang unik. Ada Stella untuk poin positif, dan ada Tonitrus untuk poin negatif. Jika ada anak yang mendapatkan 8 Stella, maka dia akan mendapatkan gelar Imperial Scholar. Imperial Scholar adalah gelar tertinggi untuk murid teladan serta berprestasi. Namun jika ada anak yang mendapatkan 8 Tonitrus, maka dia akan dikeluarkan. Untuk saat ini, Anya sudah mendapat 1 Tonitrus, dan ini didapatkan di hari pertamanya sekolah. Parahnya lagi, korbannya adalah Damian, si anak dari target utama Lloyd. Jadi, misi Lloyd menjadi sangat terhambat gara-gara kejadian ini. Hari berikutnya, Lloyd menyuruh Anya untuk meminta maaf kepada Damian. Biar bagaimanapun juga, mereka harus berteman akrab. Jika tidak, misi perdamaian bisa gagal total. Lloyd bahkan sampai repot-repot menyamar dan menyusup ke sekolah. Dia harus memastikan bahwa Anya berhasil memperbaiki hubungan dengan Damian. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Anya berhasil meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Melihat permintaan maaf Anya, hati Damian sedikit tersentuh. Kemungkinan besar momen ini membuatnya jatuh cinta kepada Anya. Namun, dia masih tidak mau mengakuinya. Pada akhirnya, Damian menolak permintaan maaf Anya, lalu dia pergi begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Lloyd lagi-lagi harus memutar otak untuk menyelesaikan misi ini. Jika rencana pertemanan gagal, maka jalan satu-satunya adalah Anya harus menjadi Imperial Scholar. Tentu ini lebih sulit daripada berteman. Oleh sebab itulah, Lloyd meminta Anya untuk belajar dengan giat agar dia bisa meraih gelar Imperial Scholar. Sementara itu, adik Yor yang bernama Yuri Briar berencana untuk berkunjung. Dia sangat terkejut ketika mendengar kakaknya sudah menikah. Dia tidak tahu bahwa pernikahan Yor adalah pernikahan palsu. Dia juga tidak tahu bahwa Yor adalah seorang pembunuh bayaran. Yuri sendiri juga menyembunyikan pekerjaannya dari Yor. Dia adalah seorang polisi rahasia atau intelijen negara. Dia biasa bertugas mencari mata-mata yang mengancam keamanan Ostania. Artinya, Yuri adalah musuh alaminya Lloyd. Nama Twilight sudah sangat terkenal di kalangan para intel. Namun sampai saat ini, belum ada yang tahu bahwa Twilight adalah Lloyd. Yor segera memberitahu Lloyd bahwa Yuri akan datang berkunjung. Mereka pun mempersiapkan jawaban jika ditanya soal pernikahan. Lalu malam harinya, akhirnya Yuri tiba di rumah. Mereka pun mengobrol santai mengenai pekerjaan. Yuri pun menceritakan cerita palsu mengenai pekerjaannya. Cerita palsu tersebut adalah cerita yang biasa dipakai anggota intelijen negara. Cerita ini memang sengaja dibuat untuk menjawab pertanyaan basa-basi mengenai pekerjaan. Lloyd mengetahui tentang template cerita ini. Dari sinilah dia mengetahui bahwa Yuri adalah seorang intel. Obrolan pun berlanjut membahas tentang pernikahan. Yuri sempat curiga ketika melihat kelakuan Yor dan Lloyd. Padahal mereka suami istri, tapi bersentuhan tangan saja mereka kaget. Yuri pun meminta bukti ekstrim, yaitu berciuman. Namun ketika mereka akan melakukannya, Yuri malah tidak ingin melihatnya. Yor sendiri juga belum bisa mencium Lloyd. Tanpa sadar tangannya refleks menampar Lloyd. Namun yang terkena tamparannya justru si Yuri. Akhirnya pertemuan ini menjadi kacau. Namun setidaknya Yuri percaya bahwa pernikahan ini asli. Pertemuan dengan Yuri membuat Lloyd menjadi lebih waspada. Tiba-tiba dia menaruh curiga terhadap Yor. Jangan-jangan Yor juga sedang menyamar untuk mencari mata-mata. Begitu pikirnya.
Lloyd pun menaruh penyadap suara di kerah baju Yor, lalu dia mengawasi aktivitasnya seharian penuh. Bahkan, Lloyd bersama Frankie sampai menyamar sebagai intel untuk memastikan apakah Yor benar-benar bersih. Setelah beberapa menit diinterogasi, akhirnya Yor terbukti bersih. Dia memang sama sekali tidak terlibat dengan badan intelijen negara. Dia juga tidak tahu bahwa Yuri adalah seorang intel. Terlebih lagi, Yor terlihat sangat tulus ingin menjadi ibu yang baik. Hal ini pun menghilangkan kecurigaan Lloyd terhadapnya. Kehidupan keluarga palsu ini terus berlanjut. Anya pun juga berusaha di sekolah. Dia memiliki dua pilihan untuk membantu misi Lloyd, yaitu berteman dengan Damian atau menjadi Imperial Scholar. Namun sayangnya, kedua hal tersebut masih belum dicapai. Damian dan Anya masih saling ejek di sekolah, sementara hasil ujiannya juga sangat buruk. Anya mendapat nilai 2 dalam pelajaran sains, 0 dalam pelajaran bahasa, dan 7 dalam pelajaran matematika. Dengan hasil seperti ini, sangat mustahil menjadi Imperial Scholar. Dan jika terus-terusan seperti ini, maka misi mendekati Donovan bisa gagal total. Lloyd pun memikirkan cara lain agar Anya bisa mendapatkan Stella. Tidak hanya nilai akademik, ada beberapa cara lain untuk bisa mendapatkan Stella. Seperti contohnya bidang seni, olahraga, musik, dan berkontribusi dalam masyarakat. Sayangnya, Anya sangat buruk dalam bidang akademik, seni, olahraga, ataupun musik. Jadi satu-satunya jalan yang tersisa adalah berkontribusi dalam masyarakat. Lloyd mengajak Anya ke rumah sakit untuk membantu meringankan beban pegawai di sana. Namun, lagi-lagi Anya membuat beberapa masalah. Dia memecahkan vas bunga, membaca manga, menjatuhkan makanan, dan tertidur. Artinya, dia sama sekali tidak berkontribusi dalam rumah sakit ini. Lalu secara kebetulan, ada salah satu pasien pincang yang tenggelam di kolam renang. Tidak ada satu orang pun yang menyadarinya kecuali Anya. Berkat kekuatan espernya, dia bisa mendengar suara hati si anak yang tenggelam. Dia pun berlari menuju ke kolam, lalu segera melompat. Kemudian Lloyd juga menyusul, dan akhirnya si anak tersebut berhasil diselamatkan. Anya pun mendapatkan 1 Stella karena sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Lloyd merasa bangga sekaligus lega karena masih ada harapan untuk menjadi Imperial Scholar. Beberapa hari kemudian, Lloyd mengajak anak dan istrinya pergi ke akuarium. Hal ini dilakukannya supaya mereka dianggap sebagai keluarga yang normal. Para tetangga seringkali membicarakan tentang mereka. Oleh sebab itulah, Lloyd berusaha terlihat sebagai keluarga normal di hadapan para tetangga. Sebagai mata-mata yang hebat, Lloyd akan berusaha menghilangkan kecurigaan sekecil apapun. Di saat yang bersamaan, Lloyd mendapat misi baru yang berlokasi di akuarium. Lloyd diberitahu bahwa ada perdagangan data tentang senjata kimia yang dilakukan di akuarium. Data tersebut berada di dalam film yang dimasukkan ke mulut pinguin. Lloyd cukup kerepotan mengatasi misi ini. Dia harus mencari pinguin sambil berpura-pura menjadi keluarga yang normal. Anya mengetahui bahwa Lloyd sedang dalam misi. Lalu secara diam-diam, Anya berusaha membantu Lloyd dengan memanfaatkan kekuatan espernya. Berkat bantuan Anya, akhirnya Lloyd berhasil mengambil data penting tersebut. Dengan begini, misi mata-mata sekaligus misi pura-pura normal berhasil diselesaikan. Para tetangga yang menyebalkan kini tidak lagi menganggap aneh keluarga Forger. Spy Family Season 1 selesai sampai di sini.